Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim diduga menerima suap dan gratifikasi dalam perkara Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diyakini menerima suap dengan membebaskan Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuada Manik, serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa bernama Lisa Rahman. Ketiga hakim ditangkap di Surabaya, sementara pengacara ditangkap di Jakarta. Keempat tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif. Tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LS. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur. Dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Jakarta, Hartambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat terkait suap tiga hakim dalam kasus Ronald Tanur. Lokasi yang digeledah berada di Surabaya, Jawa Timur, Semarang, Jawa Tengah, dan juga Jakarta. Dengan temuan uang pecahan rupiah serta valuta asing, diantaranya ribuan dolar Amerika Serikat dan Singapura. Inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura, serta rupiah, yen, dan ringgit. Penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, 1 lokasi di Semarang, dan 1 lokasi di Jakarta. Dari penggeledahan ini, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim Erin Tuanda Manik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka dalam kasus suap Ronald Tanur, putra dari politisi Partai PKB Edward Tanur. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Ya, usai ditangkap pemirsa, ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberi vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur disebut akan diterbangkan ke Jakarta. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kami sudah terhubung dengan rekan Hendri Aprila di Kejaksaan Agung Jakarta. Halo, selamat siang Hendri, apakah ketiga hakim sudah tiba di Jakarta? Ya baik, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Dapat kami konfirmasi kembali terkait dengan situasi tepatnya di Kejaksaan Agung Jakarta. Ini terkait dengan penangkapan 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Ronald Tanur dalam OTT atau operasi tangkap tangan. Di mana 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur ini diantaranya ada Erin Tuada Manik, Mangapul, Hari Nandio. Begitu juga dapat kami sampaikan bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum, yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Widu Sugiarto, begitu yang menjelaskan bahwa 3 hakim ini akan dibawa ke Jakarta dan ketiga hakim ini sudah diamankan dan sedang dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta dari yang sebelumnya berada di Kejati, Jakarta Timur. Juga dapat kami sampaikan dan sebagai informasi tambahan bahwa Ronald Tanur atau Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak mantan anggota DPR RI yang terlibat dalam kasus pembunuhan kekasihnya saudari DSA umur 29 tahun. Kemudian Ronald Tanur ini divonis bebas di bulan Juli 2024 lalu dan divonis menuai reaksi
publik begitu, yang tentunya hingga saat ini kami terus memantau dan melihat situasinya, apakah ada update terkini yang terjadi di Kejaksaan Agung. Dan tadi juga Mahkamah Agung telah memberikan atau keterangan pers yang diberikan tepatnya beberapa jam lalu, dan berikut preskon dari jubir Mahkamah Agung yakni Dr. Yanto. Berikut pernyataannya. Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim berdasarkan revisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2014. Terhadap 3 orang hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak. Ya baik, Galuh dan juga pemirsa, tentu berikut keterangan pers yang diberikan oleh jubir Mahkamah Agung, yang tentunya hasil dari keterangan pers itu sendiri yang menyatakan sikap terkait dengan kasus ini. Tentunya kami akan terus memantau dan melihat informasi, bahkan mencari informasi terkini terkait dengan kasus tersebut. Sementara saya kembalikan ke Anda, Galuh, di studio. Ya, kami tunggu perkembangan informasi terbaru dari Kejagung. Terima kasih Henry, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Prabowo memanggil seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala lembaga hadir dalam sidang kabinet. Sidang kabinet perdana dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Wapres Gibran Raka Buming Raka juga turut hadir dalam sidang kabinet. Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik 48 menteri, 5 kepala badan setingkat menteri, 56 wakil menteri penasihat khusus hingga staf khusus Presiden. Saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati lebih lama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, pada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya bersatu. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia bersahabat dan baik. Kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama. Bila elit
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusuma memastikan evaluasi kinerja kabinet mulai dilakukan bulan April tahun depan. Kok bisa gemuk? Nanti takutnya high cost, ya little output. Nah ini. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama ya maaf yang kurang efisien, korup atau kurang berdaya atau mungkin lelah atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Saya kira banyak. Dalam acara haul kedua ibundanya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto tegaskan tidak akan ulangi pengiriman surat dengan Kop Kemendes. Yandri juga pastikan acara tidak terkait dengan agenda politik. Ini harus buka sepatu atau buka sandal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara haul Ibunda Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi perbincangan. Lantaran surat undangan untuk kepala desa dibuat dengan Kop Kemendes. Mendes PDT Yandri Susanto pun meminta maaf dan pastikan tidak akan mengulangi tindakannya. Yandri juga tekankan acara kali ini tidak ada hubungannya dengan politik. salah satu yang kami undang itu memang unsurnya itu, ya. Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya. Tadi rekan-rekan wartawan dengar langsung, ya kan. Selama proses berlangsung, murni ini adalah haul emak kami. Surat edaran pengerahan kepala desa ini diunggah Mahfud MD di media sosialnya. Tidak lupa, Mahfud juga ingatkan Yandri untuk berhati-hati. Saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Acara haul Ibunda Mendes PDT Yandri Susanto digelar di Pondok Pesantren Bayi Mahdi, Pabuaran, Serang, Banten. Acara ini dihadiri santri dan warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meluruskan isu yang beredar di masyarakat soal HAM. Yusril pastikan pemerintahan Presiden Prabowo akan serius tangani masalah pelanggaran HAM. Pembentukan Kementerian HAM menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah. Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih baru saja selesai dilaksanakan. Namun sejumlah isu sudah menjadi perbincangan masyarakat, salah satunya masalah penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra pun memastikan Presiden Prabowo serius tangani masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan sampaikan kemarin ya. Terima kasih banyak. Salah satu bentuk keseriusan Presiden Prabowo untuk tangani masalah HAM adalah dibentuknya Menteri Khusus Tangani HAM. Natalius Pigai dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri HAM. Ia adalah tokoh HAM asal Bumi Cendrawasih yang cukup vokal dalam memperjuangkan HAM di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih memiliki harta kekayaan fantastis. Tak tanggung-tanggung, 2 Menteri Kabinet Prabowo Gibran memiliki kekayaan lebih dari 2 triliun rupiah. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih disebut memiliki harta kekayaan yang fantastis.
Dari 48 menteri di Kabinet Prabowo Gibran, lebih dari 10 nama menteri diketahui memiliki kekayaan ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Bahkan tak tanggung-tanggung, 3 menteri Kabinet Merah Putih terkaya disebut selain memiliki sejumlah kendaraan mewah, juga memiliki sedikitnya 28 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah kawasan. Data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, 10 nama menteri terkaya diantaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono memiliki nilai kekayaan terbesar mencapai 2,6 triliun rupiah. Disusul Menteri BUMN Erick Thohir yang memiliki kekayaan hingga 2,3 triliun rupiah. Menteri terkaya ketiga yakni Ruslan Ruslani yang menjabat sebagai Menteri Investigasi dengan nilai kekayaan 800 miliar rupiah. Lalu ada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masing-masing memiliki kekayaan menembus 411 miliar rupiah dan 310 miliar rupiah. Sementara Menteri terkaya ke-10 diraih Menko Infrastruktur dan Pembangunan AHY yang memiliki kekayaan hingga 116 miliar rupiah. Banyaknya para menteri yang memiliki kekayaan dahsyat seharusnya menjadi perhatian pemilik kekuasaan agar terus memberantas para pejabat nakal dan mengelola uang rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Data dari LHKPN mencatat terdapat 5 menteri di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta terendah. Saat melantik para pembantunya, Presiden berpesan agar menjauhi praktik korupsi. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 112 menteri dan wakil menteri. Kepala negara selalu berpesan kepada para pembantunya agar menjauhi praktik korupsi. Upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan melaporkan harta kekayaan para pejabat negara. Tercatat, 5 menteri di jajaran Kabinet Merah Putih yang memiliki harta terendah. Prabowo menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Yusril terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 2007 lalu, sewaktu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Saat itu Yusril memiliki harta senilai 1,6 miliar rupiah. Dengan aset tanah dan bangunan senilai 20 juta rupiah. Aset perkebunan dengan nilai 94 miliar rupiah. Dan harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah, giro serta kas senilai 75 juta rupiah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mempunyai harta 2,8 miliar rupiah dengan aset tanah dan bangunan senilai 2,6 miliar rupiah. 1 kendaraan dengan nilai 125 juta rupiah dan memiliki kas dengan nilai 32 juta rupiah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji mengantongi harta 3,4 miliar rupiah dengan aset tanah dan bangunan senilai 2,1 miliar rupiah. 5 kendaraan dengan nilai total 481 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 8,9 juta rupiah serta kas 806 juta rupiah. Menteri HAM Natalius Pigai mempunyai harta kekayaan 4,3 miliar rupiah berdasarkan laporan 9 Juli 2019 dengan nilai kendaraan 300 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 70 juta rupiah, surat berharga 2 miliar rupiah, dan kas 2 miliar rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli tercatat mengantongi harta 4, miliar rupiah dengan aset tanah dan bangunan 4 miliar rupiah. 3 kendaraan dengan nilai keseluruhan 205 juta rupiah serta memiliki kas senilai 207 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024.
Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi, semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan. Ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Jelang kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di area Akademi Militer ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah Kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024.
karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di sana. Halo, selamat siang Nata. Seperti apa persiapan di sana? Apakah sejumlah menteri ada yang sudah tiba di lokasi? Selamat siang Galuh dan juga pemirsa, terkait dengan kegiatan persiapan mengenai kedatangan dari Menteri Kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto ke Akademi Militer Magelang. Pada saat ini, berdasarkan pantauan kami di lapangan di depan pintu gerbang tampak tidak ada aktivitas apapun itu karena kami juga tidak ada akses untuk menuju ke dalam untuk mengetahui seperti apa saja aktivitas sebelum ataukah gladi resiknya seperti itu. Namun yang jelas untuk kegiatan akan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Kemudian berdasarkan informasi yang kami peroleh juga bahwa sebanyak 109 kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang terdiri dari 48 menteri dan juga 56 wakil menteri yang akan hadir. Untuk kedatangan sendiri ini di antara range pukul 1 siang sampai dengan pukul 5 sore nanti. Kemudian kami juga belum tahu secara pasti apakah nanti Pak Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Jakarta menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, lanjut menggunakan helikopter kah atau melakukan perjalanan melalui darat. Namun dari informasi yang kami peroleh dari pihak Akademi Militer sendiri sudah menyiapkan opsi apabila Pak Prabowo ini tiba dengan menggunakan helikopter sudah dipersiapkan secara matang di dalam Akademi Militer. Namun untuk persiapannya kami tidak bisa melakukan peliputan ataupun bisa mengakses ke dalam karena kembali lagi akses yang terbatas. Namun yang unik dari kegiatan pembekalan pada kali ini adalah dengan menggunakan nantinya para menteri atau para peserta akan menggunakan tenda untuk tidur. Kemudian juga dari pihak Akademi Militer juga sudah menyediakan sebanyak 120 tenda yang akan digunakan untuk tidur para menteri kabinet Prabowo Gibran. Kemudian juga untuk persiapan lainnya juga nantinya para menteri akan menggunakan seragam loreng khusus seperti itu yang bertujuan untuk menekankan atau juga mengenal satu sama lain. Kemudian juga untuk mempererat hubungan dan juga mensatukan visi misi dari pemerintahan tersebut. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk fokus dalam agenda pada besok, yakni berdasarkan informasi dan juga rundown yang kami peroleh pada tanggal 25 Oktober hari Jumat, pada pagi hari rencananya Presiden dan Wapres akan melakukan giat di Akmil atau tur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pada pagi hari Presiden dan Wapres melakukan pembekalan dan juga ada ibu-ibunya melakukan giat di Wisata Borobudur. Kemudian pada sore hari Presiden dan juga Wapres melaksanakan parade senja di depan Geraha Utama Akmil. Kemudian pada malam dilanjutkan ada gala dinner dan pada tanggal 27 Oktober 2024 atau hari terakhir pada pagi hari rencananya akan ada pengarahan Presiden kepada perwira tinggi TNI Polri atau bintang 2 ke atas seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan dan kembali lagi bertolak menuju ke Jakarta. Untuk segala informasi bahwa Akademi Militer ini merupakan pintu gerbang pengabdian seorang perwira yang mana hampir seluruh pejabat tinggi yang berasal dari militer, perwira tinggi ini dilahirkan dari Akademi Militer. Sementara seperti Prabowo Subianto atau presiden kita lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974, kemudian menempati jajaran-jajaran jabatan strategis dan terakhir menduduki sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan saat ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Adapun bahasa Sanskerta atau slogan yang dimiliki oleh Akademi Militer ini adalah Adita Karya Mata Virya Nagara Bakti, yang berarti sebagai seorang kesatria taruna dan juga perwira harus rajin dan giat menuntut ilmu untuk diamalkan. Senantiasa tampil dengan gagah dan berani bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Galuh. Baik, Nata Arman, kami tunggu informasi terkini dan selamat bertugas kembali.
Sementara itu jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo akan bertolak ke Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Lembah Tidar merupakan tempat para calon taruna Akademi Militer ditempa agar menjadi pribadi yang tangguh. Para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan berkumpul untuk menjalani pembekalan pada 25 Oktober hingga 27 Oktober mendatang di Lembah Tidar Akademi Militer. Lembah Tidar terletak di area Gunung Tidar. Gunung setinggi 503 mdpl dengan luas 701.674 meter persegi yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bangunan Akademi Militer Lembah Tidar ini didirikan pada 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letjen TNI Urip Sumoharjo dan digunakan sebagai tempat pendidikan serta pelatihan bagi calon perwira TNI Angkatan Darat. Selain itu, tempat ini juga memfasilitasi pembentukan karakter dan pengabdian seumur hidup kepada negara. Lokasinya yang terpencil di kaki Gunung Tidar membuat para calon perwira fokus dalam penguatan fisik latihan perang dan strategi militer. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian supaya dapat saling mengenal satu sama lain. Video warga seorang wanita yang meminta tanda tangan Prabowo saat arak-arakan ke istana viral di media sosial. Wanita ini terharu karena bisa bertemu langsung dan mendapat tanda tangan Presiden Prabowo. Ada kejadian unik saat Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin diarak menuju Istana Merdeka dengan menaiki maung Selasa lalu. Sepanjang Jalan Merdeka Barat sampai menuju Istana Merdeka, masyarakat berkumpul untuk melihat Presiden ke-8 Indonesia tersebut. Prabowo pun kemudian membalas dengan sikap hormat. Tiba-tiba Prabowo meminta seorang warga mendekat. Wanita bernama Ayu ini pun dengan segera mendekati maung dan menyodorkan buku Prabowo berjudul Merah Putih yang dibawanya untuk ditandatangani Presiden Prabowo. Bisa bertemu langsung bahkan mendapat tanda tangan Presiden Prabowo pun membuat Ayu terharu. Saya senang sekali sama Bapak Prabowo. Saya menyimpan buku ini. Akhirnya saya dapat tanda tangan beliau. Terima kasih Pak. Sehat selalu dan semoga selalu jaya. Dari saya Pak Ayu. Video ini pun diunggah di media sosial dan mendapat beragam respon positif dari netizen yang juga ingin bertemu langsung Presiden Prabowo. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Meski sudah purna tugas, Presiden ke-7 Joko Widodo menerima kunjungan dari Uni Emirat Arab di kediamannya, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Kali ini Jokowi menerima Menteri Toleransi UAI, Syekh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, yang singgah ke kediaman Jokowi usai kunjungan kerja di Solo. Presiden ke-7 Joko Widodo menghampiri Syekh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan yang singgah ke kediamannya Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu siang. Nahyan mampir ke kediaman Jokowi setelah melakukan berbagai kegiatan di kota Solo seperti meninjau proyek pembangunan rumah sakit jantung bernama RS Kardiologi Emirates Indonesia di Solo Technopark, Kecamatan Jebres. Menurut Joko Widodo, dalam pertemuan tersebut Nahyan menceritakan kegiatannya berkunjung ke Solo dan tidak ada pembicaraan khusus lainnya. Menteri Negara untuk urusan toleransi Syekh Al Nahyan
mengunjungi masjid, mengunjungi rumah sakit jantung yang beliau akan sumbangkan pada kota Solo. Ada masalah atau enggak, ngecek itu aja. Berkunjung, kemudian mampir ke sini, ke rumah, gitu aja. Nggak ada yang lain. Ngobrol asik, Pak? Ya biasa kan, sudah kenal lama. Ya, kita informasi pilkada pemirsa. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk hadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih terkait topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun menyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta, dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Pramono Anung Rano Karno juga berlatih untuk debat. Ada 3 hal yang menjadi fokus pasangan Pramono Rano, yaitu Jakarta Funding, Trans Jabodetabek, dan Open Government. Yang dipersiapkan untuk? Jadi saya sudah membaca persiapan untuk debat yang kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober ini. Karena sebenarnya untuk debat kedua banyak hal yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Dengan demikian saya, karena pengalaman panjang saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, menyiapkan ini, mudah-mudahan saya tetap di luar kepala hafal. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bertemu dengan komunitas disabilitas serta advokat muda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. RK berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi dari berbagai kalangan untuk diimplementasikan dalam program kerja Ridho ke depan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dan berdialog dengan sejumlah komunitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. RK mendengarkan curhatan dari komunitas sahabat disabilitas, komunitas pengguna dan pelaku Jaklingko, serta advokat muda. Seluruh aspirasi ini ditampung dan dicarikan solusinya jika nanti terpilih untuk memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Untuk kita nih ya, lebih diperhatikan semuanya deh, kayak pendidikan, kesejahteraan keluarga, terus seperti lapangan pekerjaan untuk disabilitas, terus UMKM-nya terus berjalan, atau misalnya ada bantuan atau apa gitu ya. Curhatan dari disabilitas terkait pekerjaan, modal. Kalau modal kan ada kredit mesra yang sudah kita siapkan. Kalau pameran juga ada bulanan kita pasar malam nutup jalan itu ya, yang Car Free Night itu juga bagian dari promosi, sambil nanti kalau ada opportunity lain. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen mengakomodir setiap permasalahan dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta, khususnya penyandang disabilitas melalui program Kerja Ridho. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Abdul Rashid iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno berkampanye di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Rano menemui komunitas Tionghoa dan menyosialisasikan program Pramono Rano. Tiba di Aula Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa siang, Rano Karno disambut antusias komunitas Tionghoa di sana. Sidul memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Cawagup Jakarta. Di antaranya, memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya.
Tapi yang menarik di ujung pasar itu ada puskesmas yang sudah dibangun jauh lama tapi nggak pernah direnovasi. Artinya itu menjadi prioritas. Karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya ke sini, ya tentu setiap wilayah punya problem masing-masing ya. Dan itu buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Selain di Cengkareng Barat, Sidul melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Rawabuaya dan Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Dharma Pongrekun belusukan ke kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat sebagai satu-satunya calon gubernur jalur independen. Dharma berharap rakyat bersatu menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma menunjukkan kartu Jakartaku Aman yang disebut penggunaannya akan dipermudah. Sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen, ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Nantinya proses pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ratusan ribu surat suara pemilihan Gubernur Jakarta mulai memasuki tahap pelipatan. Proses pelipatan surat suara membutuhkan waktu 3-5 hari. Proses peliputan surat suara Pilkada Jakarta masih terus berlangsung. KPU Kota Jakarta Pusat menargetkan bisa melipat 168.000 surat suara dalam satu hari. Pelipatan surat suara ini melibatkan 80 orang yang merupakan warga sekitar kantor KPUD. Mereka akan melipat lebih dari 800.000 surat suara. Jumlah surat suara tersebut sesuai dengan daftar pemilih tetap yang tercatat di KPUD Jakarta Pusat. Sekarang ini surat suara saja yang ada di gudang logistik karena baik bilik ataupun kotak dan juga perlengkapan lainnya berupa bantalan untuk coblos, kemudian kabel tis dan lain sebagainya itu sudah kita distribusikan ke gudang kota yang ada di kecamatan. Ya, jadi yang sekarang ini ada di sini surat suara ya. KPU Jakarta Pusat masih menunggu instruksi distribusi setelah proses pelipatan surat suara selesai. Surat suara nantinya akan didistribusikan dari KPU tingkat kota ke penyelenggara di kecamatan. KPUD Jakarta menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilgub Jakarta 2024. Dan sudah ada rekan kami, Syahriza Zanski di sana. Halo, selamat siang Syahriza, bagaimana jalannya simulasi pemungutan suara di KPUD Jakarta? Ya baik Galuh dan juga pemirsa, jika melihat jalannya simulasi pemungutan dan juga penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta memang hingga saat ini berjalan dengan amat kondusif dan tak lepas juga disambut antusias oleh sejumlah masyarakat yang turut mengikuti simulasi di Gor Johar Baru Jakarta. Memang ini sejatinya Galuh dan juga pemirsa sudah dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Terlihat dari berbagai antrian di mana mereka tertib untuk mendengarkan para petugas KPPS yang menunjukkan tata cara dan juga mekanisme yang nantinya akan ataupun jadi persiapan nanti mereka untuk mencoblos pada tanggal 27 November 2024 untuk Pilkada Jakarta 2024 tentunya. Lalu dan juga pemirsa seperti diketahui tadi kami setelah habis berbincang dengan salah satu komisioner bernama Dodi bahwasanya untuk KPUD Provinsi DKI Jakarta ini menyiapkan beberapa aturan dan juga beberapa hal yang baru seperti mekanisme baru yakni nantinya akan ada petugas keamanan
yang akan berjaga di belakang ketua KPPS dan juga di belakang para petugas KPPS sehingga prosesi daripada pencoblosan ataupun pemungutan ini bisa berjalan secara lancar dan juga aman. Dan Galuh, jika kita bergeser ke sisi sebelah layar kaca Anda, bahwasanya ini masyarakat bahkan masih mengantri untuk mengikuti simulasi yang ada pada hari ini. Ini terdiri dari beberapa golongan, maksudnya Galuh, ada banyak kalangan seperti kalangan lansia, ada kalangan ibu hamil dan bahkan remaja hingga disabilitas yang tadi mengikuti arahan daripada petugas KPPS untuk bisa lancar nantinya pada tanggal 27 November nanti untuk mengikuti prosesi pencoblosan nanti. Dan ditegaskan oleh Komisioner KPU tadi disebutkan bahwasanya akan tersedia 4 kursi ataupun tergantung daripada baris kursi yang tersedia di setiap KPPS. Dan nantinya tentunya ini akan mengamankan, maksudnya untuk bisa lebih memberi kenyamanan bagi para kaum disabilitas yang berkesempatan untuk mengikuti pencoblosan pada saat itu. Dan untuk diketahui juga Galuh dan juga pemirsa, sejatinya simulasi masih berlangsung. Tadi dijabarkan kembali tata cara untuk pencoblosan yang baik dan juga dihitung secara sah, di mana salah satunya adalah tanda-tanda surat dihitung secara sah, artinya dicoblos di dalam kotak. Apabila di luar kotak maka tidak valid ataupun tidak dinyatakan sah oleh pihak panitia sehingga suara tidak akan terhitung, Galuh dan juga pemirsa. Dan untuk diketahui juga Galuh dan juga pemirsa bahwasanya kami masih menunggu apakah nanti simulasi kelar pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, mengingat simulasi pada kali ini sekaligus untuk menunjukkan dan mengevaluasi apakah nantinya pihak KPU bisa menyelenggarakan pemungutan dan pencoblosan suara dan berakhir pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, sehingga simulasi pada hari ini jika terlambat ataupun membutuhkan waktu yang lama, ini bisa menjadi suatu hal yang bisa jadi koreksi dan juga mitigasi bagi KPUD Provinsi Jakarta, khususnya untuk TPS lainnya yang beredar di Provinsi DKI Jakarta. Galuh dan juga pemirsa, jika bisa kami jabarkan kembali, untuk daftar pemilih tetap di Provinsi DKI Jakarta ini ada 8,2 juta jiwa orang. Baik itu yang DPT, maksudnya ini terdaftar di Sirekap dan juga secara offline. Artinya memang sudah ada 8,2 juta yang terdata di KPUD Provinsi DKI Jakarta. Ini paling banyak ada di Jakarta Barat, lalu disusul dengan Jakarta Selatan. Dan artinya memang ini KPUD Provinsi DKI Jakarta masih akan menunggu apakah nantinya simulasi berjalan dengan lancar, sehingga ini nanti akan menjadi koreksi bagi KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk bisa melancarkan proses daripada pemungutan dan juga penghitungan suara yang nantinya akan dilakukan pada 27 November maksudnya, November mendatang. Galuh dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya nanti simulasi masih berlangsung dan nantinya akan ada beberapa hal menarik, seperti nanti akan ada debat kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 November dan diselenggarakan ada sebanyak 6 segmen dengan tema seperti infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar dan prima dan beberapa subtema lainnya. Dan masyarakat juga tentunya masih banyak beberapa aktivitas dan juga penglihatan yang lain untuk memilih beberapa calon gubernur dan juga wakil gubernur, di mana untuk Pilkada Jakarta kali ini ada 3 kandidat tentunya, baik itu pasangan cagup dan juga cawagup nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan Suswono, lalu dilanjutkan dengan pasangan cagup dan cawagup nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Purwardana, lalu dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno, sehingga masyarakat sekali lagi masih bisa melakukan banyak hal seperti belajar untuk persiapan nanti pencoblosan pada tanggal 27 November mendatang, sembari melihat apa saja materi dan juga visi misi daripada pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang nantinya akan berdebat pada tanggal 27 Oktober untuk debat kedua. Lalu untuk debat ketiga diselenggarakan pada 17 November sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa menentukan pada 27 November untuk melakukan pencoblosan dengan pemikiran yang sangat amat mantap tentunya untuk masa depan Jakarta tentunya. Galuh, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas laporannya langsung dari Gor Johar Baru, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menggelar doa dan zikir bersama ribuan ibu-ibu pengajian di Medan.
Sementara calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Hasan Basri Sagala bersilaturahmi dengan pengusaha traveler umroh haji se-Sumatera Utara. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan visi dan misinya di hadapan ribuan ibu-ibu pengajian di halaman Istana Maimun, Kota Medan. Bobi menyampaikan sejumlah permasalahan klasik, di antaranya banjir. Menantu Joko Widodo ini juga menyampaikan adanya kota aglomerasi dan membutuhkan peran pemerintah provinsi yang saat ini dinilai masih sangat kurang. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala bersilaturahmi dengan perwakilan pemilik travel umroh se-Sumatera Utara di Kota Medan. Mantan staf khusus Menteri Agama ini menyebut, jika nanti dirinya dan Edi Rahmayadi terpilih, akan memperjuangkan undang-undang haji dan umroh, agar tim petugas haji daerah tidak lagi berangkat ke Tanah Suci dengan biaya sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Uji coba makan gratis dilakukan kembali di SDIT Al Ihsan Kebagusan, Jakarta Selatan. Peninjauan uji coba makan bergizi gratis dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiadi, dan berikut laporan dari rekan Jessica Winoto dan juru kamera Rizky Solehudin. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ihsan Kebagusan, Jakarta Selatan, dan memang saat ini sudah berlangsungnya tinjauan makanan bergizi gratis yang sudah diprogramkan semenjak Pilpres 2024 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Wakil Gibran Rakabuming Raka. Dan memang saat ini suasananya siswa-siswi dari SDIT Al Ihsan ini sangat menikmati dari makanan gratis yang diberikan oleh pemerintah ini. Dan saat ini memang ada menunya, yaitu ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada telur, ada sayur dan juga jeruk. Permisa, memang dari program makanan bergizi gratis ini sudah dikampanyekan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan juga Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan memang program ini ditujukan untuk memenuhi gizi anak-anak dan juga menuntaskan masalah kelaparan yang masih sering terjadi di Indonesia ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung program makan bergizi gratis di SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Program unggulan ini terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung perkembangan optimal anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Dengan lahap, siswa dan siswa SMPN 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara menyantap makan bergizi gratis yang disediakan pihak sekolah Rabu siang. Makanan dengan lauk pauk lengkap termasuk nasi dan susu nampak dinikmati mereka. Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi dan pembagian makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Wapres Gibran ditemani PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi kemudian datang untuk meninjau proses makan bergizi gratis dengan mendatangi 6 kelas. Menurutnya peninjauan ini sebagai upaya agar program-program yang disiapkan pemerintah dapat tereksekusi dengan baik. Kemarin di SDN 03 Menteng, ini di SMP 270. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa-siswi luar biasa sekali. Kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik sesuai timeline yang ada. Di sisi lain, menu yang disiapkan mendapat tanggapan positif dari para murid. Untuk makanannya enak, Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi, terus ada buah-buahannya juga. Ya, mantap, Pak. Saya suka makanannya enak, enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, tahunya juga enak, Pak. Sayurannya? Terima kasih, Pak Gibran. Sayurannya enak. Sebanyak 700 kotak makanan dengan nominal Rp23.000 per anak disiapkan dalam kegiatan ini.
Harapan besar digantungkan kepada program unggulan Prabowo Gibran ini agar bisa berdampak baik untuk anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Henry Aprila, Oke Mahendra melaporkan. Dalam sidang Kabinet Perdana, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah rancangan program pemerintahan, salah satunya adalah program makan bergizi. Prabowo bahkan mengultimatum siapa saja yang tidak setuju dengan program makan bergizi untuk keluar dari kabinet pemerintahannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan masalah program makan bergizi pada pembukaan sidang Kabinet Merah Putih Perdana di Istana Negara Jakarta. Menurutnya program ini akan dilaksanakan secepatnya. Meski butuh waktu, namun Prabowo yakin program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik. Prabowo dengan tegas mengatakan kepada para menteri di kabinetnya jika tidak ada yang sejalan dengan visi misinya, boleh keluar dari pemerintahan. Saya aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Selain program makan bergizi gratis, Prabowo juga menekankan hilirisasi, kesehatan, pendidikan, dan meminta untuk fokus terhadap permasalahan ekonomi. Harus efisien dalam pelaksanaannya. Sidang perdana kabinet ini diikuti para kabinet Menteri Merah Putih yang berjumlah 48 orang dan pejabat setingkat menteri sebanyak 12 orang. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Permana, Damar Wicaksono, dan Dias Triawan melaporkan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan mengusulkan agar orang miskin bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Badan ini juga akan mengupayakan membuka akses bagi masyarakat miskin untuk ikut memasok program tersebut. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengusulkan orang miskin bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini disebut Budiman bisa menjadi jalan keluar dari kurangnya lapangan pekerjaan bagi orang miskin di Indonesia. Budiman menyebut ada sekitar 82 juta orang yang perlu diberi makan lewat program makan bergizi gratis. Itu artinya menurut pandangannya ada potensi lapangan kerja besar untuk masyarakat miskin. Misalnya untuk memproduksi beras, sayuran, telur, dan lain sebagainya. Pihaknya juga akan mengupayakan membuka akses bagi masyarakat miskin untuk bisa ikut memasok program prioritas tersebut, mulai dari akses modal, aset produksi, dan pelatihan. Orang miskinnya harus dilibatkan dalam proses produksi beras, telur, sayur, menyuplai bagi makannya orang 25 juta, katakanlah di tahun 2025. Katakanlah begitu. Maka saya harus nyetor data orang miskin itu untuk terlibat dalam proses memproduksi telur, memproduksi beras, memproduksi sayuran, begitu. Selain tentu saja sebagai penerima. Budiman menambahkan terkait modal yang dibutuhkan pihaknya akan mengkoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar kredit usaha rakyat atau KUR bisa dipermudah. Budiman juga menargetkan sedikitnya 50% kebutuhan makan bergizi gratis bisa dipenuhi oleh masyarakat miskin di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Kadin yang dipimpin Anindya Bakri. Anin memastikan kepengurusan Kadin siap membantu target pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan. Sejumlah nama populer masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin. Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Roslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Hairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha, hingga Hasim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat. Tak hanya itu, ada beberapa nama baru dalam pengumuman kepengurusan ini. Salah satunya adalah Edi Baskoro Yudhoyono. Ibas didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin. Pahala Mansuri sebagai Wakil Bidang Perdagangan dan Luar Negeri, Kartika Wilyo Atmojo sebagai Wakil Bidang BUMN,
selebritis Raffi Ahmad yang menempati posisi sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ekonomi Kreatif, dan Clarissa Tanusudibyo sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam kepengurusan Kadin ini, Anindya memastikan para pelaku usaha mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, khususnya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Kita optimis dalam pemerintahan ke depan kita bisa mengarungi berbagai macam tantangan untuk mencapai berbagai macam tentunya harapan ya, dan juga peluang ya. Nah, tapi bukan berarti kita optimis tanpa waspada atau biasanya dikatakan cautiously optimistic ya. Karena bagaimanapun juga, mengapa kita optimis? Ya, siapapun pemimpin yang berani mengatakan bahwa Indonesia akan melanjutkan suatu fondasi yang sudah luar biasa dari zaman Pak Jokowi untuk membuat akselerasi menuju Indonesia emas, saya rasa harus didukung. Kepengurusan Kadin ini rencananya akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo pada bulan Desember. Terlebih saat ini Anindya mengaku sudah mendapatkan banyak dukungan sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 dengan mengantongi suara lebih dari 70% anggota kepengurusan Kadin sebelumnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Selanjutnya, Indonesia masih bersama Anda, pemirsa. Penggalangan donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras, berujung polemik. Agus melaporkan pemilik yayasan atas dugaan pencemaran nama baik setelah netizen membuat petisi untuk mengembalikan uang sumbangan. Donasi senilai 1,4 miliar untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras yang digalang konten kreator Pratiwi Novianti, menuai polemik. Agus Salim melaporkan sang konten kreator sekaligus pemilik yayasan yang menggalang dana dengan kasus dugaan pencemaran nama baik lantaran dituding menyelewengkan dana hasil donasi. Di media sosial muncul gerakan petisi yang meminta Agus mengembalikan uang hasil donasi. Hingga Rabu pagi petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 100.000 orang. Dalam petisi itu banyak warganet yang menyatakan kekecewaannya dan menyebut hasil donasi yang diterima Agus tidak dipergunakan dengan semestinya. Padahal uang hasil donasi tersebut diperuntukkan untuk biaya pengobatan. Donasi terlapor melalui sebuah podcast ya. Di podcast itu diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan, dikirimkan ke rekening terlapor. Menurut korban, dana yang terkumpul ada sekitar 1,4 miliar rupiah. Yang kemudian dana tersebut diminta kembali. Sebelumnya Pratiwi Novianti menggalang dana untuk Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras oleh bawahannya. Penggalangan dana dimaksudkan agar Agus bisa segera dioperasi. Namun setelah menerima donasi 1,5 miliar, keluarga Agus diduga tetap menggunakan BPJS untuk pengobatan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Setelah sepekan hilang pemirsa, 2 anggota tim Basarnas Provinsi Sumatera Utara yang hanyut di aliran Sungai Lau Biangkaro akhirnya berhasil ditemukan. Keduanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Di hari ke-7 pencarian, tim gabungan dari Basarnas dan TNI Polri akhirnya berhasil menemukan 2 personil Basarnas Medan yang hanyut di aliran Sungai Lau Biangkaro. Saat ditemukan pada Rabu pukul 5 sore di lokasi Badugan milik PT WEP Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabulu, kedua korban sudah meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi kedua korban, Dodi Prananta 30 tahun dan Tuku Rahmat Syah 38 tahun dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan selanjutnya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Diberitakan sebelumnya, 4 orang tim Basarnas Medan dilaporkan terbawa arus sungai saat melakukan pencarian seorang warga yang hanyut di Desa Limang, Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo. Sebelum hanyut, keempat tim Basarnas Medan tersebut menyusuri sungai. Namun setelah 1 jam berselang, kapal yang ditumpangi terbalik dan membuat keempatnya terbawa arus. Dari keempat tim yang mengalami kecelakaan, 2 diantaranya yaitu Jerry Novanda dan Robi Daniel berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.
Pemirsa, saatnya kita beralih untuk simak pantauan arus lalu lintas. Siang ini kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari ANTI-MC Polri yang kini berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, selamat siang Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Galuh dan juga selamat siang pemirsa berbalik istirahat makan siang Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas Cawang, di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang memang saat ini adalah jam istirahat perkantoran. Yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Kalimalang ataupun yang akan mengarah ke Pulau Gadung saat ini dalam situasi ramai, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas normal untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan di kawasan ini kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan juga pemirsa, saat ini di kawasan ini terbilang cukup mendung. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu menggunakan jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.